Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka wa hubba man ahabbaka wa hubba amrin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini atau malam ini insya Allah kita akan membahas satu bahasan tema yang sangat luar biasa sekali. Bahkan dalam Al-Quran ini ada tersusun rapi, yakni berkaitan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Namun sebelum kita melihat Nabi Yusuf alaihissalam, ada kisah pendek, kisah singkat. Karena dalam Al-Quran pun tidak banyak mengisahkannya ya, tentang Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Iya. Memang yang namanya nabi-nabi yang ada, itu ada yang namanya tertuang dan ada disampaikan namanya, namun kisahnya tidak banyak. Tapi ada juga yang tidak disebutkan namanya, namun kisahnya disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah hari ini salah satunya kita lihat bahwa kalau kita ingin berbicara tentang Nabi Yusuf, maka ada peranan penting yang sangat luar biasa. Ini adalah ayahnya Nabi Yusuf. Siapa? Nabiullah Yakub, ya. Dan Nabi Yakub ini juga sangat penting peranannya. Karena apa? Karena beliaulah yang Masya Allah menjadikan Nabi Yusuf sehingga kisahnya itu panjang sekali. Ya, bahkan dalam Al-Quran tertera indah, tersusun rapi. Tidak ada kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang tersusun rapi tentang Nabi siapapun kecuali Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf hanya di surah Yusuf. Tapi kalau Nabi, misalnya Nabi Ibrahim ada di surat apa dan apa dan apa. Ketika mencari tentang Nabi siapa, Nabi Musa, yang paling banyak ada dalam suratul Baqarah, Ibrahim, hampir semua surat ada tentang Nabi Musa alaihissalam yang pernah kita sampaikan di pertemuan dulu. Ya, punten, kita akan cek dulu, akan kita lihat dulu subhanallah Nabi Yakub, ataupun sebelumnya kita lihat kejadian bahwa Nabi Ibrahim ingin sekali memiliki keturunan. Dari awal saya sampaikan ya, dan ini pernah disampaikan di pertemuan yang lalu. Namun yang jelas, pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak memiliki keturunan. Lalu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, saya singkat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, ya, idza dakhalu alaihi faqalu salaman, qala salamun qaumun munkarun, dikatakan mungkarun, ya mungkar itu tidak dikenal. Ya, kalau tadi mukramin itu artinya hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, belum apakah sudah tahu tentang satu kisah yang datang kepadamu, yakni adalah malaikat yang mulia, gitu ya. Lalu idza dakhalu alaihi faqalu salaman, qala salamun. Ketika malaikat itu datang mengucapkan salam, lalu Nabi Ibrahim juga mengatakan salam, namun Nabi Ibrahim mengatakan qala salamun qaumum munkarun. Artinya selamat juga untuk kalian tamu yang aku tidak kenal, itu maksudnya ya. Lalu kamu itu datang, lalu Nabi Ibrahim menyiapkan makanan, namun tamu itu tidak mau memakannya dan diam saja, maka Nabi Ibrahim takut. Ini kenapa tamu tidak mau makan? Iya. Padahal faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, makanan sudah didekatkan oleh Nabi Ibrahim, namun tamu itu tidak mau memakannya. Maka mulailah rasa takut Nabi Ibrahim, ada apa nih? Ini tamu apa nih? Gak mau makan, jangan-jangan mau ngapain nih? Fa'aujasa minhum khifah. Baru mulai rasa takut Nabi Ibrahim. Ternyata tamu ini malaikat. Apa kata tamu ini? Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Maka tamu itu mengatakan, aku adalah malaikat dan aku memberikan kabar kepadamu bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak yang mulia. Anak yakni adalah Ishak. Nanti di sini digambarkan bahwa nama yang namanya putra Nabi Ibrahim itu dikabarkan langsung oleh malaikat ketika mau menyampaikan tentang Nabi Ishak. Bahkan lihat dalam kalimatnya ada wamra'atuhu qa'imatun, kata sebelumnya fa aqbalati imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajha wa qalat ajuzun aqim qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Ketika istrinya
Sarah dikatakan kalau engkau akan punya anak, fasokat wajah, apa? Gitu mukul wajahnya. Bukan keras, tapi saking kagetnya. Apa? Aku punya anak. Bukankah aku ini adalah sudah tua dan memang mandul? Gitulah kata Sarah. Lalu malaikat pun menjawab, kalau kadzalika qala rabbuki innahu wal hakimul alim. Ya, kalau untuk Allah mudah untuk menjadikan sesuatu yang mustahil di dalam pikiran kita, maka saat itulah punten Siti Sarah hamil, dan bukan hanya sekedar itu, punten Allah gambarkan fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub. Subhanallah, sudah dapat kabar gembira tentang akan memiliki seorang anak namanya Ishak. Saat itu juga saking gembiranya, saking senangnya, langsung Allah malah nambah lagi berita kesenangan yang menggembirakan apa? Wa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan nanti setelah Ishak itu ada Yakub. Nah, itu dia. Jadi, berita kabar tentang Yakub ini sudah disampaikan sebelum Ishak dilahirkan. Ini dulu ya, Bunda, Ayahanda. Jadi, kapan Yakub ini sudah dikabarkan akan datang? Yakub alaihissalam akan datang sebelum Ishak dilahirkan. Karena digambarkan dalam Al-Quran, wa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Subhanallah. Ya, luar biasa. Maka saat itu kita persingkat saja, dan Yakub alaihissalam. Masya Allah. Di usia Yakub alaihissalam, kira-kira di usianya 17 tahun, ini untuk mempersingkat apa yang terjadi, Nabiullah Yakub saat itu usianya 17 tahun. Lalu Nabiullah Yakub alaihissalam izin kepada hak untuk berangkat menuju namanya di daerah Haran. Haran ini satu tempat yang sekarang juga ada, sangat terkenal tempat ini, daerah Syria, ya. Berangkatlah ke Haran. Tiba di Haran, ketemu pamannya, paman dari ibunya. Nama pamannya adalah Laban. Datanglah kepada pamannya, dan ternyata begitu berkunjung kepada pamannya memiliki 2 anak putri. Ya, 2 anak putri. Saya sampaikan sebelum sampai ke Nabi Isa-nya agar lebih lengkap. Memiliki 2 putri. Yang pertama nama putrinya adalah Ilya, ya. Lalu yang kedua nama putrinya adalah yang sering disebut oleh para ulama Rahil. Jadi ada Ilya dan ada Rahil. 2 putri daripada Laban. Lalu apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh Yakub? Wahai paman, rasa-rasanya jika aku diizinkan olehmu, aku ingin menikah dengan salah satu putri yang aku cintai, putrimu itu. Lalu ditanya oleh Laban, wahai Yakub, siapa yang kau cintai dan siapa yang kau sukai? Yang aku sukai adalah Rahil. Rahil? Iya. Baik, kalau engkau ingin menikah dengan Rahil, mas kawinnya aku minta kamu kerja di tempatku 7 tahun. Maka Yakub tanpa pikir panjang, siap, aku akan kerja di tempatmu hai paman selama 7 tahun, dan ini akan aku jadikan mahar sebagai pernikahanku dengan Rahil. Sepakat? Sepakat. 7 tahun selesai, ternyata selesai, baru Yakub alaihissalam bertanya, wahai Laban, pamanku, sekarang aku ingin mendapatkan janji, yakni ingin menikah dengan Rahil, salah satu daripada putrimu. Ternyata Laban mengatakan, wahai Yakub, rasa-rasanya mustahil kalau engkau menikah dengan adik dahulu sementara. Iya, tapi kan kita sudah janji. Iya, saya kira selama 7 tahun kau bekerja, ada orang yang meminang kakaknya Rahil, ataupun yang namanya tadi, siapa? Lia. Tapi sekarang, subhanallah, tidak ada yang melamar Lia ini. Maka saya ingin kamu menikah dengan kakaknya saja. Subhanallah. Jadi Yakub untuk menikah dengan kakaknya. Lalu kata Yakub alaihissalam mengatakan, waduh, enggak, saya ingin menikah dengan adiknya. Ya sudah, kalau gitu, kalau kamu ingin menikah dengan adiknya juga, kamu kerja 7 tahun lagi. Loh, kan nggak boleh. Nikah punya istri, adik kakak. Dulu, di zaman itu, tidak ada larangan. Masih dibolehkan. Dalam syariatnya, Nabiullah Yakub saat itu, tidak ada larangan. Di dalam syariatnya, Nabiullah Ishak tidak ada larangan saat itu. Untuk apa? Untuk menikah adik kakak bareng. Nggak ada larangan. Ya, aman-aman saja. Nggak ada masalah. Itulah kata-katanya. Memang diperbolehkan dan tidak ada masalah untuk terjadinya hal yang seperti ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk dipegang baik-baik untuk kita semuanya. Maka saat itu Yakub pun bekerja 7 tahun lagi. Yakub alaihissalam bekerja 7 tahun lagi,
Setelah bekerja 7 tahun lagi, maka diperbolehkan dan nikahlah dengan adik kandung daripada Lia, yakni adalah siapa tadi? Rahil. Menikahlah dengan Rahil. Masya Allah. Bentar saya lanjutkan untuk mempercepat karena kita ingin melihat Nabi Yusufnya, ya, untuk mengetahuinya, ya. Subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kenyataan yang luar biasa. Ternyata luar biasa, ya. Rahil ini tidak punya anak. Sementara yang namanya Lia, kakaknya, sudah punya 6 anak. Bayangkan, sudah punya 6 anak. Dan qadarullah anaknya semuanya laki-laki. Semua anaknya laki-laki. Saya temukan. Anaknya 6 yang dari Lia, kakaknya Rahil. Iya. Yang pertama namanya sering dikatakan Rabiul, Syam'un, Lawi, Yahuda, wa Ishar, wa Zailu. Itu adalah nama-namanya yang dikatakan dalam sirah ada 6 putra yang dari Lia. Namun punten sampai hari ini Rahil belum punya keturunan. Maka karena melihat dirinya belum punya keturunan, ingin punya keturunan, akhirnya dia ingat bahwa Nabi Ibrahim dulu ya saat lama tidak punya keturunan, lalu ada pendampingnya atau punten bahasanya hadiah, seorang wanita yang dikasih oleh Firaun saat itu, raja di Mesir zaman Nabi Ibrahim yang namanya Hajar. Lalu Hajar ini menjadi dekat dengan Sarah untuk membantu semua apa keperluan Sarah ataupun membantu di rumahnya Sarah. Maka Hajar dinikahkan oleh Sarah atas permohonan Sarah kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, aku tidak punya keturunan, aku sudah sangat menyayangi Sarah, aku sudah sangat menyayangi Hajar. Aku mohon kepadamu nikahlah dengan Hajar, mudah-mudahan kau punya keturunan dari Hajar. Maka punyalah keturunan siapa? Ismail, ya kan? Teringat dari situ Rahil langsung memanggil yang namanya jariyahnya. Jariyah itu punten bahasanya ya asistennya. Ditanya mengatakan, wahai engkau yang sudah sangat setia kepada aku, taimu dia dan padamu agar engkau menikah dengan suamiku, ya, agar engkau menikah dengan suamiku. Siapa? Yaitu Yakub. Tapi bagaimana? Nggak apa-apa. Panggil, wahai suamiku Yakub, aku sudah tidak punya keturunan, rasa-rasanya susah punya keturunan. Sudikah kau menikah dengan jariyah ataupun yang sering membantuku, dan aku ridho, mudah-mudahan dengan jariyah ini nanti kau punya anak, dan aku akan menyayangi nanti anaknya seperti menyayangi anakku sendiri. Menikahlah. Subhanallah. Siapa? Nabiullah Yakub dengan jariyah atau asistennya daripada Rahil. Punya anak 2. Laki-laki lagi. Siapa namanya? Anak laki-laki namanya adalah Dan dan Niftali. Nama yang pertama anak laki-laki Dan yang terkenal, lalu yang keduanya ada Niftali. Berarti Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub sekarang 6 tambah 2. Jadi berapa? 6, 7, 8. Nabi Yakub punya anak 8 sekarang. 6 dari Lia, lalu 2 dari jariyahnya siapa? Rahil. Melihat Rahil mempersembahkan jariyahnya, maka Lia pun berpikir, waduh, memangnya bisa dilakukan oleh Rahil saja tentang memberikan jariyah. Aku juga bisa. Aku juga punya jariyah. Aku akan nikahkan suamiku dengan jariyahku. Agar apa? Keturunanku makin banyak. Ya, maka disampaikanlah dengan ucapannya, wahai Yakub, suamiku, sudikah kau kiranya menikah dengan jariyah? Jariyah siapa? Jariyahku, asistenku. Maka dipinta oleh Lia, menikahlah Yakub dengan punten jariyahnya Lia. Dan punya anak lagi 2. Anak 2 ini pun laki-laki. Tapi saya tidak menemukan nama daripada 2 nama dari hasil pernikahan Yakub alaihissalam dengan jariyahnya Lia. Saya tidak menemukan itu. Berarti sekarang sudah 10 dan putranya semuanya laki-laki. Qadarullah ayahanda bunda. Masya Allah. Ternyata setelah menikah demikian, hamil ternyata siapa? Rahil. Dan Rahil punya 2 anak laki-laki.
Dua anak laki-laki ini Yusuf dan Benyamin. Nah, itu dia. Sekarang sudah mengenalnya Bunda Ayahanda ya. Berarti punten 10 saudaranya Yusuf dan Benyamin ya, ternyata 6 dari siapa? Dari Lia, 2 dari jariahnya Rohil, 2 dari jariahnya Lia, dan 2 dari siapa? Dari Rohil. Rohil ini adalah memang yang di awal yang ingin dinikahi oleh Yakub alaihissalam. Lalu punyalah sekarang 12 putra Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, sekarang sudah dipegang. Ya, Yakub alaihissalam itu punya gelar, namanya adalah Israel. Nama gelar Yakub itu Israel. Israel itu Isra artinya dalam bahasa Ibrani-nya beberapa ulama mengatakan artinya hamba. Il artinya Allah. Jadi artinya Abdullah. Israel artinya adalah Abdullah. Tapi kita tidak boleh lagi memanggil kata-kata il. Iya, il tidak boleh. Kita panggil Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya begitu. Kayak gini, punten. Bahasa Sunda gitu ya. Punten kalau ada bahasa Sunda, ketika ya Allah ada kata-kata Gusti gitu kan. Gusti itu kepada Allah gitu ya. Kalau bahasa Sunda tuh nggak tahu, kalau bahasa di Jawa Barat di Sunda itu Gusti itu itu ya Allah gitu ya. Nah, kita panggil sebaiknya ya Allah gitu ya. Itu bahasa seperti kayaknya Tuhan, itu kan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau nama Allah itu bukan Gusti. Nama Allah itu bukan Tuhan, tapi nama Allah itu ya Allah. Il itu kalimatnya maknanya adalah ya Rabb ataupun Allah, maka dikatakan kalimatnya punten Israel artinya adalah hamba Allah ataupun Abdullah. Dipegang baik-baik. Maka kalau sekarang dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, Israel telah melakukan ini, Israel telah melakukan itu, punten. Bahkan orang lebih memojokkan kalimat Israel. Para ulama mengatakan sebenarnya punten ya, ketika kita mengatakan Israel, kalau tidak tahu, takutnya ini adalah punten memojokkan kepada satu gelar yang indah. Siapa? Gelar yang indah untuk kita kepada panggilan Nabiullah Yakub alaihissalam. Walaupun ada yang mengatakan, tapi kan sekarang Israel maksudnya bukan kepada Nabiullah Yakub, tapi kepada Israel yang menjajah Palestina, gitu kan? Israel sekarang ini bukan kepada Nabiullah Yakub lagi, tapi untuk para penjajah yang di Palestina. Sehingga ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Iya, namun tetap beberapa ulama mengatakan kalimatnya yang menjajah, yang enggak beres segala itu dikatakan, katakan saja dengan mengatakan mungkin Bani Israel, anak-anak daripada Israel. Di antara yang tadi 10 tadi. Iya. Bahkan di antaranya ada yang namanya Yahuda. Mungkin kalimat Yahudi ini punten yang sangat menyebar, ini adalah dari putranya, keturunannya Yakub alaihissalam. Saya tidak perpanjang itu. Namun yang jelas, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Sekarang kita sudah mengetahui tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Ya, sudah paham sampai hari ini ataupun sampai saat ini, beginilah kejadiannya dan beginilah keadaannya. Ada Nabiullah Yakub, lalu putranya ada sekarang 12. Dan istrinya 4, satu adalah Lia, berikut dengan jariahnya, yang kedua Rahil, berikut dengan jariahnya. Iya. Lalu apa yang dilakukannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tinggallah semuanya di Palestina. Tinggal di Palestina. Mulailah sekarang kita kisahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk menyampaikan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini. Jika tidak sampai untuk malam ini, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun insya Allah mudah-mudahan bisa sampai. Saya akan percepat untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena kisah ini indah sekali ada di dalam Al-Quranul Karim secara rinci. Ya. Punten, bahkan kisah ini ternyata ayahanda bunda disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sudah sangat menyebar. Sudah sangat menyebar di Bani Israel, sudah sangat menyebar. Subhanallah. Bahkan kisah ini sudah sangat menyebar sampai di orang-orang Nasrani itu saat menyebar, sudah sangat menyebar di mana-mana. Namun tidak ada yang tahu seperti apa kisah yang sebenarnya. Ini gimana sih kisah yang sebenarnya sampai orang-orang di Madinah? Iya, orang-orang di Madinah,
Orang-orang yang ada di luar Madinah pun di Mekah bertanya-tanya, ya Rasulullah, tolong sampaikan bagaimana kisah Nabi Yusuf. Bagaimana kisah Nabi Yusuf? Bagaimana sih sebenarnya kisah Nabi Yusuf? Maka pertanyaan ini jawaban daripada pertanyaan para sahabat tentang permohonan kisah tentang Nabi Yusuf langsung dijawab oleh Allah secara lengkap dalam sirah, dalam kisah, dalam surah Nabi Yusuf. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 7, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sailin. Jadi ayatul lis-sailin. Lis-sailin itu para orang-orang yang bertanya. Jadi tidak satu ya. Ayatul lis-sailin. Ini kisah Nabi Yusuf aku sampaikan kepada kalian. Dan ini adalah tanda-tanda keagungan Allah yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang bertanya tentang kisah Nabi Yusuf. Ulangi lagi. Jadi ternyata Nabi Yusuf ini turun ataupun asbabun nuzul daripada surah Yusuf ini karena banyak yang bertanya tentang kisah Nabi Yusuf. Banyak yang bertanya tentang kisah Nabi Yusuf, maka digambarkan dengan hamparan yang sangat indah. Nah, sekarang kita akan beberapa tema ataupun dapat dikatakan kalau dalam bahasa Arabnya fakrah ataupun alinea. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas ru'yatul Yusuf, mimpinya Yusuf itu diawali. Ya, kisah Nabi Yusuf ini diawali dengan kisah mimpi. Mimpi siapa? Mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf ini diawali dengan kisah mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Punten. Dalam kalimat idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ini dia. Ketika Yusuf bertanya kepada siapa? Kepada bapaknya. Dan ini usia Yusuf alaihissalam kira-kira 7 tahun. 7 tahun mimpi. Mimpinya apa? Kalimat yang sangat indah. Apa mimpinya? Ya abati inni ra'ait. Ya Allah. Lihat mimpinya. Wahai ayah yang aku cintai. Sesungguhnya aku bermimpi. Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bintang. Masya Allah. Ya. Wasyamsa wal qamar. Syams juga matahari. Wal qamar juga bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya sujud kepadaku. Subhanallah. Aku melihat mereka semuanya sujud kepadaku. Ini kata-kata yang luar biasa. Aku melihat mereka. Subhanallah. Apa jawaban Yakub? Dengan kata-kata yang luar biasa. Nabiullah Yakub alaihissalam menjawab dengan kalimat yang indah. Apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Subhanallah. Hai ya bunayya, hai anakku yang aku cintai, aku sayang. La taqsus ru'yak. Jangan kau sampaikan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena takut gara-gara mimpi seperti ini ya, nanti akan terjadi kepada mereka hasad yang ada. Ada terjadi sesuatu perilaku dari kakak-kakakmu yang tidak baik. Ya. Kenapa? Karena ingat yang namanya syaitan tidak akan pernah permisi kalau mau menggoda orang. Syaitan ini bagaikan kapas yang terbang hinggap di mana saja, bisa tertiup dengan angin sekecil apapun, terbangnya gampang, itulah kapas. Syaitan itu seperti itu. Terbangnya gampang, turunnya gampang, itulah syaitan. Maka jangan diceritakan. Punten. Subhanallah. Saya ingin sampaikan. Bayangkan seorang anak 7 tahun mimpi ya bisa cerita ke ayahnya dan ayahnya mendengarkannya. Ini menunjukkan kedekatan antara ayah dengan bapak. Subhanallah. Masalah mimpi saja didengarkan sama ayahnya. Ada apa, nak? Coba bagaimana ditanggapi kalau tidak pernah ada komunikasi antara ayah dan bapak, apa yang terjadi? Ini diajarkan dari kisah Nabi Yusuf saja, diajarkan bagaimana anak 7 tahun bercerita kepada ayahnya dan ayahnya menanggapi dengan serius. Kenapa? Karena hubungan yang indah mesra antara ayah dan anak. Yusuf alaihissalam di usia 7 tahun. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kenapa? Punten. Nabiullah Yakub walau bagaimanapun memiliki yang namanya ilmu farasyah.
Ilmu yang namanya dengan mengatakan dalam hatinya sudah mengetahui ini punya kewibawaan, ini punya keistimewaan, ini punya sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya begitulah. Nabi pasti punya perasaan dalam hati, ini anak ini beda dengan yang lainnya. Jangankan seorang nabi, bukankah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Ya, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. Ya kan? Bagaimana mencintai Rasulullah, sangat mencintainya, memanjakannya. Bahkan ada kursi yang khusus untuk Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini orang nomor satu di kota Makkah. Pemimpin Makkah yang sangat berwibawa. Pokoknya wibawanya itu terkenal di semenanjung Arab. Abdul Muttalib punya kursi. Yang kursi ini tidak boleh diduduki kecuali oleh Abdul Muttalib, ayahanda bunda. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, kalau Rasulullah saat kecil itu 8 tahun duduk-duduk di kursi itu, semua mengatakan, jangan, itu milik kakekmu, awas, jangan. Saking dihargainya kursi itu, punten ia, jangankan ada orang yang duduk di situ, ada burung duduk di situ saja, dibuang, buang. Kenapa? Karena takut dia. Takut kenapa? Takut mengganggu dengan apa yang ada, takut kotor, takut itu, takut ini. Maka apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Abdul Muttalib dengan tegas mengatakan ucapannya, da'uha, biarkan, tenangkan, nggak apa-apa, biarkan, nggak apa-apa, tenangkan. Kenapa? Nggak apa-apa, ini anak punya keistimewaan. Jangan larang siapapun apabila melihat Muhammad duduk di bangkuku. Jangan jangan dimarahin, jangan dilarang. Apabila cucuku ini Muhammad sedang duduk di bangku. Kenapa? Jawabannya indah. Fa inna lahu sya'an, karena saya yakin anak ini punya keistimewaan. Itu dia. Firasatnya luar biasa. Maka ada kata-kata ilmu farasyah. Ya, punten. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Contoh saja, Imam Malik itu kan gurunya atau punya murid. Siapa muridnya? Ya Imam Syafi'i. Iya. Imam Malik ini ketika mengajar Imam Syafi'i sudah tahu ini punya keistimewaan ini. Imam Malik melihat daripada Imam Syafi'i, kata Imam Malik, ini Imam Syafi'i, ini Syafi'i punya keistimewaan. Ini luar biasa. Farasyah yang ada, apalagi seorang nabi. Nabi melihat daripada Yusuf alaihissalam punya keistimewaan, maka diperhatikannya luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Walaupun tanpa membedakan rasa cinta sayang kepada kakak-kakaknya. Namun apa yang terjadi? Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kakak-kakaknya ternyata yang 10 ini kompak. Yang 10 ini ya, dengan mengatakan kata-katanya idh qalu la Yusuf. Punten, di sini mengatakan idh qalu la Yusuf wa akhuhu. Yusuf dan akhunya itu ada Benyamin. Ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Ngobrol yang 10 ini. Nah, beresin bapak kita ini lebih menyayangi dua anak ini. Yusuf dan siapa? Yusuf dan Yamin. Ini paling kecil nih, Yusuf dan Yamin. Iya. Ini bapak kita ini berbuat sesat ini. Kenapa? Dengan mengatakan kata-katanya, inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata ini. Kenapa? Karena terlalu mencintai dua ini. Terlalu memikirkan dua ini. Subhanallah. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena apa? Karena hasad yang ada di antara 10 orang ini. Hasad yang ada yang terdiri daripada 10 orang ini. Bunda, ayahanda, apa yang terjadi? Lalu dengan hasadnya 10 orang ini mengatakan uqtulu Yusuf. Kayaknya satu-satunya jalan harus dibunuh Yusuf ini. Uqtulu Yusuf, ya, awit rahuhu ardan, ya, yakhlu lakum wajh. Wa yakhlu lakum wajh. Artinya apa? Kalau nggak dibunuh, usir dari tempat ini, buang jauh-jauh, sehingga udah nggak ada wajahnya di depan ayah kita. Dan kita sudah tidak melihatnya lagi. Ini Yusuf yang terpenting, buang jauh-jauh. Uqtulu Yusuf. Kalau enggak, buang jauh-jauh dari tempat ini. Subhanallah. Iya, punten. Lalu nanti mereka bilang, iya, dengan mengatakan, watakunu min ba'dihi qauman shalihin. Nah, kalau kita udah bunuh Yusuf, atau kita sudah buang Yusuf, kita tobat. Dan kalau sudah tobat, kita berjanji untuk menjadi orang-orang yang soleh. Jadi mereka yang 10 ini sudah merencanakan dengan mengatakan kita buang Yusuf. Kalau nggak kita bunuh Yusuf. Setelah itu kita baru tobat. Kalau habis tobat, wah kita jadi orang soleh. Udah begitu aja. Itu aja. Kita bunuh Yusuf. Subhanallah.
yang 9 ini sepakat untuk membunuh Yusuf. Tapi ada satu orang yang paling baik di antara mereka. Jadi 9 ini sepakat, ya bunuh, bunuh, oke bunuh. Tapi satu orang paling baik di antara mereka mengatakan kata-katanya, la taqtuluh, jangan bunuh Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Ini orang paling baik di antara mereka. Jangan bunuh Yusuf. Hah? Terus digimanain? Alquhu fi ghayabatil jub. Masukin ke sumur aja. Itu yang paling baik ngomongnya begitu. Yang paling baik, jangan bunuh, masukin ke sumur. Sama aja kayaknya ya. Tapi yang paling baik di antara 10 ini mengatakan jangan bunuh, tapi apa? Masukin ke sumur aja. Iya, nanti kalau sudah ke sumur, mudah-mudahan ada orang yang mau mencari air, lalu saat itu turunin yang namanya embernya, begitu ditarik, mudah-mudahan kalau nggak mati di sumur, ya berarti terbawa dengan orang itu dan pasti akan pergi begitu saja. Maksudnya apa? Akan dibawa sama yang berjalan atau musafir tadi. Idenya bagus, subhanallah. Inilah ide yang dilakukan oleh mereka. Tapi masalahnya, setelah punya ide untuk dimasukkan ke sumur, lalu mereka berpikir dengan mengatakan, tapi cara melepaskan dari Bapak bagaimana ya? Dari Bapak kita. Kenapa? Karena tiap hari Bapak ini sama Nabi Yusuf. Selalu sama Yusuf, selalu bicara Yusuf, selalu berkumpul dengan Yusuf. Kita minta saja kepada ayah, agar diizinkan Yusuf bersama kita untuk main-main. Subhanallah. Lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Datanglah kepada bapaknya dengan mengatakan, ini rayuan yang singkat saya gambarkan di sini. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Subhanallah. Arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Ayah, apa sih membuat ayah tidak tenang ketika menyerahkan Yusuf kepada kami? Padahal kami pun pasti akan menjaganya. Kami pun akan membahagiakan Yusuf. Kasihan kalau di rumah saja, kasihan kalau di sini saja. Ayo besok bersama kami aja main. Kenapa? Biar main bersama kami di tempat yang luas. Kita ajak main. Pokoknya kita akan menyenangkan Yusuf lah. Ya, Yusuf kan adik kami juga. Kami pun sangat mencintai Yusuf. Izinkan ya, biar Yusuf main dengan kami. Biar kami juga dekat dengan Yusuf. Subhanallah. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, punten. Nanti kita lihat rahasia kata-kata Nabi Yakub ini. Dengan mengatakan kata-katanya, qala inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Subhanallah. Sesungguhnya kalau aku berpisah dengan Yusuf sejenak saja aku sedih. Kata Nabiullah Yakub. Iya. Lihat, apalagi kalau seandainya lama-lama perginya pastinya tambah sedih. Lihat, sesungguhnya yang aku takutkan ketika engkau bermain-main dengan sama-sama kalian ini, lalu Yusuf tidak kau perhatikan, lalu ada serigala yang memakannya, lalu Yusuf termakan oleh serigala sementara engkau lemah. Maksudnya engkau lalai. Aku takut kalian asik main, terus karena Yusuf masih kecil kan, Yusuf tidak diajak main, lalu akhirnya kalian lalai, datang serigala memakannya. Nah, bagaimana? Mengatakan mereka, qalu la in akalahu dzikbu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Ya enggak lah, kita kan banyak. Nggak mungkin kita akan membiarkan yang namanya Yusuf. Ya kalau seandainya terjadi seperti itu, wah kami rugi banget kehilangan Yusuf. Yang kami cintai, yang kami sayangi. Enggak lah ya, kami akan jaga. Maka dikirimkanlah. Boleh, silahkan. Punten, kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Begitu dibawa Nabi Yusuf alaihissalam sama mereka berjalan makin jauh ke tempat untuk bermain. Lalu mulailah makarnya keluar. Subhanallah. Iya. Apa? Dengan mengatakan falamma dhahabu bihi ya wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yashkurun. Subhanallah, benar Nabi Yusuf ini dilepaskan pakaiannya. Setelah itu apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf memegang kepada tayil bi'r. Jadi kalau ini adalah sumur, ya, tayil itu bibir sumur, tangannya memegang seperti ini. Dua-duanya memegang begini. Lalu setelah itu ketuk tangannya, lepas.
diketuk tangannya, lepas. Begitu lepas Nabi Yusuf jatuh, punten. Begitu tangan Nabi Yusuf jatuh, Jibril alaihissalam sudah berada di bawah kakinya siapa? Sudah berada di bawah kakinya, Allahu Akbar. Sudah berada di bawah kakinya Yusuf alaihissalam. Jadi begitu dalam keadaan terjatuh, plek, ditahan. Subhanallah. Iya. Jadi kakinya di Yusuf ada di telapak tangan ataupun di sayapnya Jibril alaihissalam. Jadi begitu Yusuf jatuh, plek, berada di tangannya. Turun ke bawah. Jadi Yusuf tidak jatuh, gedubrak, itu ke bawah atau tidak. Iya. Makanya begitu datang, diteriak. Kok nggak ada suara gubrak begitu ya? Atau suara kejubung dengan air nggak ada. Maka dengan kata-katanya diucapkan, Yusuf! Teriak. Yusuf! Yusuf berteriak, ya, Yusuf! Begitu iya, langsung ditimpuk dengan batu besar. Oh, kata Nabi Yusuf, ini kenapa? Setiap menjawab, langsung dikasih batu. Teriak lagi, Yusuf! Jawab lagi, iya. Lempar dia pakai batu. Tapi ada Jibril alaihissalam untuk yang menghalanginya. Baru Yusuf sadar kalau kakak-kakaknya itu ingin membunuhnya. Maka Yusuf, diam Nabi Yusuf. Yusuf, diam Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, aku diam. Karena apa? Karena aku tahu kalau aku bilang lagi ya pasti akan dilempar lagi. Maka orang di atas mengatakan, mati kayaknya nih. Sudah mati. Tinggal bagian sekarang darahnya ataupun bajunya dilumasi dengan darah. Darah binatang apa yang ada aja dikocek-kocek dengan darah sehingga merah. Tapi punten, apa yang dilakukan oleh mereka? Tunggu sebentar, kata. Kenapa? Tunggu sebentar. Jangan kita pergi dulu. Karena biasanya ada kafilah datang yang mengambil air di sini. Karena kami lihat ada jejak, tanda-tanda kafilah yang akan berlalu. Yuk kita menjauh dan kita awasi dari jauh. Kafilah itu berhenti di sumur ini apa enggak? Yang 10 orang ini ngawasin sumur tersebut, lalu datang kafilah itu ke sana. Begitu tiba kafilah itu ke sana, ternyata benar kafilah itu memerlukan air. Lalu diturunkannya ember ke bawah. Setelah diturunkannya ember ke bawah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu ditariknya ember ke atas. Begitu ditariknya ember ke atas, ternyata Nabi Yusuf begitu ember ke bawah, dia megang ember itu. Megang ember itu, tali itu. Begitu naik ke atas, katanya, kenapa ini berat sekali ya? Begitu ditarik, ternyata ada anak kecil usia 7 tahun. Kira-kira 7 tahun. Maka begitu datang, naik ember itu dan kelihatan ada anak kecil, dikatakan sama yang menarik ember ini, Bushra, ya Bushra hada gulam. Wah, dapat rezeki nih. Ini ternyata anak nih. Wah, kita punya budak ini, bisa dijual ini. Wah, ini nih. Subhanallah. Kakak-kakaknya ngelihat dari jauh, waduh, ternyata masih hidup, nempel pula. Maka kakak-kakaknya cepat lari ke sana. Cepat ke sana. Bukan mau nolong, tapi apa? Mereka kakak-kakaknya menyatakan, lah ini ternyata budak kita, ini ada di sini, dicari-cari. Ternyata dia kabur ini budak saya, budak kita semuanya ya, gitu ya. Kakak-kakaknya mengatakan, iya ini budak kita ini, dasar lari ini nih, dari sana udah cari-cari, ternyata sembunyi di sini. Lalu kata kafilah mengatakan, budak kalian, ya. Jadi ini budak kalian. Dengan mengatakan demikian, ini budak kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kakak-kakaknya menyatakan, ini budak kita ini budak saya ini. Lalu yang menarik ember itu mengatakan kalimat, ya sudahlah, karena aku yang menemukan, aku beli aja ya budak ini. Ya udah deh, belilah. Dah, saya jual. Maka di sini digambarkan dengan mengatakan kalimatnya wasyarauhu bitsamanin bakhsin. Iya, darahim ma'dudatin. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf di ayat 20. Iya, dan akhirnya dibeli dengan harga yang murah sekali Nabi Yusuf ini. Kenapa? Kepada kakak-kakaknya. Yang penting kakaknya ini jauh daripada Yusuf alaihissalam. Harganya itu murah. Ada yang menyatakan hanya 10 dirham saja. Bukan dinar ya, 10 dirham. Lalu diambil 1 dirham dapat pulang. Subhanallah. Yusuf ini dijual oleh kakak-kakaknya. Astagfirullahaladzim. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Lalu berangkatlah, dibawalah ternyata ke Mesir. Kita kembali sekarang kepada siapa? Kepada ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Iya. Tadi kita sudah lihat mimpinya Nabi Yusuf. Lalu sekarang kita cek sekarang Yusuf dan saudara-saudaranya. Itulah kejadian. Lalu sekarang datanglah
saudara-saudaranya kepada mana? Datang ke siapa? Datang kepada ayah daripada Nabi Yusuf ataupun ayahnya mereka, Yakub alaihissalam. Dia ucapkan, "Assalamualaikum ayah," dengan tangisan yang sangat-sangat dengan tangisan yang sangat luar biasa. Tangisan yang sangat dahsyat sekali. Padahal semuanya palsu. Semuanya dusta, semuanya bohong. Iya, dengan mengatakan kalimatnya yang mereka ucapkan, astagfirullahaladzim, ya. Apa yang diucapkannya? Walamma, dengan mengatakan kata-katanya, ya, waja'u abahum isya'an yabkun, nangis semuanya, ya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabik wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Ya maaf ayah, aduh. Apa yang dikhawatirkan sama ayah itu benar sekali. Ternyata kami itu lalai. Kami itu bermain sama-sama. Dan Yusuf kami tinggalkan bersama barang-barang kami. Kami asik main, begitu kami pulang ternyata Nabi Yusuf ini atau Yusuf ini sudah dimakan sama serigala. Subhanallah. Sampai dia dimakan oleh serigala. Dan ini bajunya pun lihat darahnya. Darahnya. Subhanallah. Nabi Yakub alaihissalam begitu melihat saudara-saudaranya Yusuf datang dengan hanya membawa baju Yusuf dengan berlumur darah dan mengatakan Nabi Yusuf dimakan oleh serigala gara-gara mereka lalai sambil asik bermain. Subhanallah. Apa kata-katanya? Kalimatnya. Ya, lihat dalam firman Allah Subhanahu wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhibin. Mereka datang dengan baju Nabi Yusuf dengan darah penuh dengan dusta. Dengan darah dusta. Kenapa? Ya, dengan darah yang ditaruh di situ, padahal itu semuanya darah ini bukan darah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran. Lihat, Nabi Yusuf dikabarkan tidak ada. Lalu Nabi Yakub hanya mengatakan fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Hanya sabar yang dimiliki hati oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub pun dalam hatinya sama sekali tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya. Tidak percaya. Bahkan ketidakpercayaannya ini dilihat satu. Apa? Yang pertama, bajunya Nabi Yusuf ini tidak robek. Nggak ada robek-robeknya. Sampai dalam hatinya mengatakan, wa innahu ladhibun halim. Ini adalah serigala yang lembut, serigala yang baik. Mau makan orang masa pakai buka baju dulu? Iya. Masa mau makan orang, mau menerkam orang, dibuka baju pelan-pelan kayak gitu. Dengan mengatakan dalam hatinya, wa innahu ladhibun halim. Ini kayaknya kalaupun harus ada terjadi, ada yang namanya serigala lembek, serigala lembut, serigala yang lembut. Kenapa? Nggak galak. Satu itu. Curiga, nggak robek, tapi rapi. Apakah mungkin serigala cara memakannya begitu? Mustahil. Nabi Yakub mengatakan ini dusta saudara-saudaranya Yusuf. Yang kedua, punten, iya. Nabi Yakub itu membuat perangkap dengan kata-kata yang tadi digambarkan. Ini tolong dipahami teman-teman semuanya, ayahanda bunda ikhwah fatillah. Contoh begini, iya. Saya akan gambarkan dulu bahwa di tempat itu bukan tempat serigala. Ini kenapa sih? Yakub alaihissalam sudah sangat tahu. Nabi Yakub alaihissalam sudah sangat paham kalau di situ bukan tempat serigala dan di sana tidak ada serigala. Hanya Nabi Yakub hanya menyatakan takut ada serigala, kamu lagi main. Padahal Nabi Yakub tahu di sana tuh gak ada serigala. Jadi ketika dikatakan ternyata dimakan serigala, berarti dengan mengatakan ini adalah cari alasan nggak pintar. Alasan yang kira-kira apa, maka dimasukkan alasannya. Padahal alasan itu sama sekali tidak masuk akal. Karena Nabi Yakub tahu kalau itu tidak ada serigala. Itu hanya sekedar perangkap yang digambarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Contoh begini. Misalnya, ya, gambaran lain. Contoh gambaran lain misalnya. Taruh ada orang yang Hasan seperti Hasannya keluarga kakak-kakaknya Nabi Yusuf kepada seseorang. Dia bilang, ayah, saya ini mau mancing ya, gitu kan? Mau mancing di mana? Di empang punya Fulan misalnya. Tolonglah adiknya diajak main atau adiknya diizinin main bersama saya. Lalu ayahnya menyatakan, nah janganlah, takut nanti kamu lalai,
kamu asik mancing, terus nanti di empang itu ada ombak gede lagi. Begitu nanti ombak itu datang, nanti adik kamu terbawa ombak lagi. Lalu masuklah ke tengah empang itu dan akhirnya digulung dengan ombak dan akhirnya mati. Itu kan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itu kata-katanya. Lalu kita tanyakan dalam hati kita, apakah di empang itu ada ombak sehingga bisa narik orang yang duduk di empang ke bawah ke tengah? Empang mah empang, nggak akan ada ombaknya. Ini hanya sekedar mengatakan takut ada ombak. Ini kan perangkap. Iya, coba kira-kira nanti apa yang terjadi alasannya. Ternyata tahu apa yang terjadi. Keluarganya itu datang mengatakan ucapannya, kata-katanya. Ya, ternyata benar ya. Adik kita ini terbawa ombak di empang. Sampai akhirnya ombaknya itu datang ke pinggir dan menarik adik kita. Adik saya sampai wafat ke tengah empang, tergulung dengan ombak. Coba kira-kira. Pinter nggak alasan itu? Nggak pinter. Iya. Nggak ada di empang itu ombak. Persis Nabi Yakub tahu. Nabi Yakub tahu kalau sesungguhnya di sana itu nggak ada serigala. Nggak ada serigala. Nabi Yakub tahu itu. Iya. Dan kata-kata itu perangkap Nabi Yakub apa yang terjadi kepada kakak-kakaknya. Apa kira-kira alasan apa yang dilakukan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berarti Nabi Yakub tahu bahwa ini adalah dusta. Tapi Nabi Yakub tidak tahu di mana Yusuf. Tapi Nabi Yakub yakin kalau Yusuf masih hidup. Itu dia. Hanya tinggal tahu di mana Nabi Yusuf berada. Hanya Nabi Yusuf ini telah tidak ada sekarang di sana, dibawa ke Mesir. Kakak-kakaknya mengatakan demikian. Bayangkan Nabi Yakub tahu kalau kakak-kakaknya semuanya adalah pendusta. Tapi Nabi Yakub tetap mencintainya, menyayanginya, memperlakukan seperti anaknya. Layaknya anak, seperti anak yang biasa tanpa ada apa? Tanpa ada namanya kekurangan apapun. Itulah seorang nabi dalam hatinya. Tapi ketika mengingat tentang kesedihannya, menangis Nabi Yakub. Sampai tangisannya itu membuat matanya tinggal putih semuanya. Beberapa ulama mengatakan sampai buta. Memang kejadiannya sampai buta daripada wajahnya ataupun matanya Nabiullah Yakub alaihissalam. Kita lanjutkan. Iya. Sekarang apa yang terjadi? Subhanallah. Setelah tahu bagaimana Yusuf dilahirkan dari siapa. Setelah kita tahu mimpinya Nabi Yusuf. Diawali surat ini dengan diawali mimpinya Nabi Yusuf. Lalu yang kedua, Yusuf bersama saudaranya. Itulah hasad saudaranya. Lalu akhirnya apa? Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir. Setelah tiba ke Mesir, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Dijuallah di Mesir juga. Siapa yang membelinya adalah seseorang yang memiliki predikat atau pejabat yang cukup punya jabatan di Mesir saat itu. Iya. Maka di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzi ishtarahu min Misra limraatihi. Subhanallah, apa? Akrimi maswahu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu waladan. Subhanallah. Dijual, dibeli, lalu ditinggallah di satu tempat yang sangat bagus. Semacam istana karena megah rumah yang ditinggali oleh Nabi Yusuf. Lalu mengatakan, akrimi maswa. Kata yang membelinya itu dibawa ke rumahnya, lalu diserahkan kepada istrinya untuk dikatakan, wah istriku, ya jaga anak ini, jangan sampai disakiti, tapi jaga anak ini sebaik-baiknya. Siapa tahu kita akan membawa manfaat terhadap anak ini, dan mudah-mudahan anak ini kita jadikan anak saja. Iya, kita jadikan anak angkat saja. Itulah kata suaminya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Suami daripada ataupun yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah seorang laki-laki yang sangat baik sekali. Ini namanya Iftir ibn Ruhaib, dan istrinya daripada Iftir ini punten sering disebut dengan Zulaikha. Tapi itu laqab, nama aslinya adalah Ra'il. Iya, nama aslinya adalah Ra'il, laqabnya adalah Zulaikha. Wallahu a'lam. Suaminya yang membeli diserahkan di rumah dan tinggallah. Kita lihat Yusuf di rumah Zulaikha atau di rumah pejabat yang sangat indah ini. Al-Quran mengatakan, punten, walamma balagu asyuddahu. Subhanallah. Setelah Nabi Yusuf usianya sudah cukup luas. Beberapa ulama mengatakan kata-katanya pada waktu itu tamani atashar sana. Ada yang mengatakan 18 tahun.
Ada yang mengatakan kalau asyuddahu ini kira-kira usianya 25 tahun. Wallahu a'lam. Tapi sudah dewasa. Iya. Ada yang mengatakan paling tidak kalau dikatakan asyuddahu itu 40. Tapi tidak kalau 40. Insya Allah beberapa ulama banyak berpendapat kira-kira di usia 18 tahun. Itulah usia Nabi Yusuf di usia 18 tahun. Ternyata subhanallah, ya, Nabi Yusuf ini, ya Rabb, dalam keadaan yang digambarkan Rasulullah, laqad utiyal Yusuf satrul jamal. Kepada Nabi Yusuf ini ada setengah daripada keindahan, setengah daripada kegagahan. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Gantengnya luar biasa. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Sampai perkataan para alim ulama salafus saleh, kalau seandainya ini disampaikan juga oleh Nabil Awadi, sampaikan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Arifi, ya, bahkan Dr. Tariq Suaidan menyatakan Yusuf alaihissalam ini saking gantengnya, saking cahaya yang ada di dalam wajahnya, wallahu a'lam, ya. Kalaulah mau datang gitu ya, mau datang sebelum beliau datang sudah ada kelihatan gambarannya, roman-romannya, harum-harumnya sudah ketahuan ini Yusuf akan datang, wallahu a'lam. Itulah kenyataan yang sangat indah dan kebanggaan, ya, bagi keluarganya memiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Namun saat itu masih terpisah. Apa yang terjadi? Tertariklah yang namanya Zulaikha ini kepada Yusuf alaihissalam. Sampai ada kata-kata yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diterangkan, bisa dicek nanti setelah kajian Bunda di ayat 23 sampai 29, ya. Dengan mengatakan firman Allah, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihul zalimun. Punten, Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil. Yusuf oleh siapa dipanggil? Oleh Zulaikha. Mungkin kata-katanya, tolong ke sana, tolong ke sana, tolong ke sana. Maka Nabi Yusuf jalan ke satu tempat di rumah itu. Ternyata Nabi Yusuf sudah berada di dalam wa ghallaqatil abwab. Artinya Nabi Yusuf berada dalam satu tempat yang mana tempat itu terdiri dari pintu dan pintu dan pintu dan pintu. Sudah Nabi Yusuf berada di dalam wa ghallaqatil abwab. Artinya apa? Semua pintu dikunci, kecerek dikunci, trek dikunci. Nabi Yusuf berada di dalam. Lalu disitulah punten Siti Zulaikha bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Zulaikha telah mencoba untuk merayunya. Kalimatnya warawadatuhu. Iya, merayunya dengan ucapan, merayunya dengan kata-kata atau dengan hal yang lainnya. Tapi ya Nabi Yusuf tidak bergeming, tidak terganggu sedikit pun. Bahkan Nabi Yusuf takut dan segera untuk keluar daripada godaan tersebut. Ada dalam Al-Quran, lihat, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Subhanallah. Punten kata-katanya untuk disimak baik-baik. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, wallahu a'lam, istilahnya dalam terjemahan Indonesia ada kata-kata gini, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Pada waktu berduaan itu Zulaikha sudah menginginkan untuk melakukannya. Dan Yusuf pun alaihissalam sudah menginginkan untuk melakukannya. Jadi Zulaikha punya keinginan, Yusuf alaihissalam punya keinginan. Itu kalau dalam terjemahan. Coba nanti ayahanda bunda cek terjemahannya, mendekatkannya kepada itu. Iya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalaulah tidak ada dari keterangan dari Allah, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah Nabi Yusuf akan terjerumus dalam hal itu. Tapi ternyata kata-kata yang disampaikan para ulama indah. Para ahli tafsir maknanya walaqad hammat bihi wa hamma biha, artinya gini. Telah keinginan kuat Siti Zulaikha untuk melakukannya dan keinginan kuat Nabi Yusuf untuk tidak melakukannya. Jadi sama-sama Pak kekeh, Pak ingin-ingin, Pak mau-mau, gitu ya. Ini kekeh mau, ini kekeh mau, ini kekeh mau melakukan, ini kekeh tidak mau melakukan. Itu kan? Jadi kalau ada candaannya gini, candaannya ini, kamu udah punya calon misalnya. Dia jawab, saya sudah punya calon. Terus belum nikah juga? Belum. Kenapa? Lagian saya belum menikah dengannya gara-garanya saya mau
dia juga mau. Dan tinggal nikah. Iya, saya mau nikah dengannya, dia mau untuk meninggalkan saya. Jadi sama-sama mau, tapi beda keinginannya. Iya. Jadi dia kekeh ingin kepada Yusuf, lalu Nabi Yusuf kekeh untuk tidak mau. Itu kalimatnya. Dan ini atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Yusuf ini adalah walaupun godaan yang ada di depannya, tapi Nabi Yusuf tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena bimbingan dari Allah, dari hati imannya yang kuat, luar biasa. Ini tolong ya. Ini pendapat saya cenderung kepada pendapat yang disampaikan ahli mufassirin dengan mengatakan hammat bihi wa hamma biha. Siti Zulaikha menginginkan untuk melakukannya dan Nabi Yusuf menginginkan untuk meninggalkannya. Maka kabur Nabi Yusuf ini. Kabur Nabi Yusuf, ini buka pintu lari karena semua sudah dikunci. Subhanallah. Pas di pintu terakhir, iya, pas di pintu terakhir untuk datang kepadanya, apa yang terjadi? Iya, pas di pintu terakhir apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Begitu pas di pintu terakhir, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, iya, dengan mengatakan apa yang terjadi? Begitu pas terakhir, ternyata begitu pintu terbuka, ada suaminya ada di sana. Bisa kebayang nggak ayah anda bunda? Begitu kebuka, suaminya ada di sana. La haula wala quwata illa billah. Suaminya ada di sana. Begitu dengan lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, ya, dengan kalimatnya wastabaqal bab. Dua-duanya Nabi Yusuf lari ingin keluar, iya, lalu Zulaikha mengejarnya dari belakang dengan mengatakan kalimatnya wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin. Ditarik siapa bajunya? Bajunya siapa yang ditarik? Bajunya Nabi Yusuf oleh Siti Zulaikha, robek. Begitu sudah berada di depan pintu, lihat wa alfaya sayyidaha ladal bab. Begitu dibuka ternyata ada suaminya, ataupun ada suaminya Zulaikha, ataupun ada siapa? Majikannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dengan mengatakan qalat, tiba-tiba cerdas ini Zulaikha ini. Begitu melihat kejadian berdua di situ, langsung teriak. Siapa? Zulaikha ini. Qalat, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Suamiku, apa yang harus dilakukan kepada anak ini kalau ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada istrimu? Wah, dahsyat ya, keren, apa namanya ya, bagus, sandiwaranya sangat luar biasa dengan mengatakan kata-katanya, wahai suamiku ya, apa yang harus dilakukan oleh seseorang apabila laki-laki ini menginginkan keburukan kepada istrimu ini, apa yang akan kau lakukan kepada orang ini yang melakukan keburukan kepada istrimu ini? Lalu mengatakan kata-katanya, illa ayyusjan au adzabun alim. Yang pantas buat ini, kata Zulaikha, apakah dipenjarakan ataupun dikasih adab yang pedih. Subhanallah. Iya. Nabi Yusuf membela. Ya harus membela. Dengan matan, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang melakukan ini kepada aku, Tuhan. Bukan aku, dia. Subhanallah. Wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas shadiqin. Subhanallah. Langsung diambil hakim. Kata hakimnya mengatakan gini saja, dia cek apabila baju yang robek di Yusuf ini bagian depan, berarti Yusuf pendusta. Kenapa? Karena Yusuf ingin melakukannya kepada Zulaikha, lalu Zulaikha tidak tidak menginginkannya, maka menahannya sehingga robek baju Yusuf. Namun ketika bajunya dari belakang robek, berarti Yusuf jujur, Zulaikha yang dusta. Tapi itu adalah dalam keadaan kalangan tertutup. Melihat suaminya, ternyata Yusuf robeknya dari belakang. Bukan dari depan. Lalu apa kata suaminya? Zulaikha dia katakan, Yusuf, a'rid an hada. Yusuf, udah jangan dibicarakan lagi. Lupakan saja. Maafkan istriku. Iya. Wastaghfiri li dzanbik innaki kunti minal khati'in. Suaminya langsung bicara kepada istriku. Kamu yang salah. Minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu kejadian. Ya.
Lalu apa yang terjadi? Tapi yang namanya heboh yang seperti ini ya, diceritakan dengan mengatakan, apa kejadiannya, benar begitu nggak ya? Benar kejadiannya. Maka di Mesir tahu kalau seorang wanita terhormat Zulaikha melakukan hal ini kepada Yusuf alaihissalam. Maka semua berbicara, menjadi bahan pergunjingan, sampai Zulaikha kalau keluar yang dengar itu ditunjuk-tunjuk seakan-akan tuh yang sayang, yang cinta sama siapa? Yang mencintai pembantunya itu, yang mencintai tukang kebunnya itu, yang mencintai anak angkatnya itu. Jadi heboh pembicaraan. Maka tidak nyaman. Apa yang tidak nyaman? Tidak nyaman yang dirasakan oleh Siti Zulaikha. Apa yang dilakukan oleh Siti Zulaikha? Yang dilakukan oleh Siti Zulaikha, dikumpulkannya semua para wanita yang ada di mana? Di Mesir. Ya, yang bergunjing, berbicara seperti dikumpulkan semuanya. Ya. Lalu saat dikumpulkan, apa yang terjadi? Saat dikumpulkan semua para wanita, apa yang dikatakan oleh Nabi oleh Siti Zulaikha? Dikasihnya buah-buahan, entah buah apa. Setelah itu apa? Diberikannya sikin ataupun pisau. Per orang diberikan pisau. Juga diberikan buah-buahan. Setelah itu didudukkan dalam satu tempat yang rapi, seakan-akan di depannya ada panggung yang ada. Lalu setelah itu diucapkannya apa kata-katanya? Diberikan pisau. Setelah diberikan pisau, Siti Zulaikha menyatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf? Subhanallah. Setelah dikatakan, kata Siti Zulaikha setelah semua duduk dan membawa pisau, Zulaikha mengatakan, waqalat ukhruj alaihinna. Hai Yusuf, keluarlah untuk berlalu di hadapan mereka. Hai Yusuf, keluarlah. Anda, Yusuf, kamu keluar dan berjalanlah di hadapan mereka. Subhanallah. Falamma dikatakan ra'ainahu. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, akbarna. Dia betul, wah, kaget. Membesarkan nama Allah lagi, Allahu Akbar, ya Allah, gitu kan. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai dia punten wa qatta'na aydiyahunna. Wa qatta'na itu berulang-ulang, tidak wa qatta'na tapi wa qatta'na berulang-ulang. Wa qatta'na aydiyahunna, berulang-ulang motong tangannya. Wa qulna, sampai mereka mengatakan, hasyalillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. In hadza illa malakun karim. Sambil mengatakan, wah, luar biasa, ini ciptaan Allah, ini sempurna, ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Subhanallah. Kenapa? Karena saking melihat gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Zulaikha melihat tangan para perempuan di sana sudah berdarah. Zulaikha mengatakan kata-katanya, lihat tangan-tangan kalian. Lihat tangan kalian semuanya sudah berdarah. Apa kalian tidak ada yang menyadarinya? Apa kalian tidak tahu dengan tangan yang berdarah seperti ini? Subhanallah. Lalu semua melihat tangannya, ternyata pada berdarah. Lalu Zulaikha dengan kata-kata yang manis tapi tajam, dalam Al-Quran digambarkan, qalat fadhalikunnalladzi lumtunnani. Ya, dikatakan begini. Fadhalikunnalladzi lumtunnani fi. Fadhalik. Itulah yang membuat kamu menghinaku, mengejekku, tuh laki-laki itu. Kalian baru sekali saja sudah begitu, saya tiap hari melihatnya. Saya tiap hari melihatnya. Kalian baru sekali saja sudah begitu kejadian, saya tiap hari melakukannya. Atau saya tiap hari melihatnya. Maka semua para wanita itu berkumpul dan mengatakan kata-katanya memang luar biasa. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Zulaikha ini? Dengan mengatakan kata-katanya, pokoknya tenang, saya nanti akan memaksanya. Apapun yang aku inginkan, dia harus menurut kepadaku. Kalau tidak, aku akan menjarakan. Seakan-akan begitu. Atau berbicara kepada Yusuf. Yusuf, iya, kamu jangan bermacam-macam. Iya, harus nurut kepada aku. Karena apa? Aku majikanmu. Kalau kamu tidak menurut, aku akan menjarakan kamu. Itu bahasanya. Rasulullah pun kan Nabi Yusuf alaihissalam menjawab dengan kata-kata indah. Apa? Dalam Al-Quran dikatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih baik bagiku daripada harus melakukan satu perbuatan yang mungkar.
Lebih baik aku masuk penjara. Aku lebih indah masuk penjara. Masukkan aja aku dalam penjara. Nabi Yusuf minta agar dimasukkan ke dalam penjara. Maka saat itu para wanita yang kumpul di sana ingin menyeret Nabi Yusuf bagaimana caranya masuknya ke dalam penjara. Maka berbondong-bondong para wanita itu ke pengadilan untuk memohon Nabi Yusuf agar dimasukkan ke penjara. Dan akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara. Siapa yang memasukkan Nabi Yusuf dalam penjara? Ternyata para wanita yang hadir di dalam pestanya atau undangan Zulaikha. Subhanallah. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan kata-katanya, ucapan yang sering diucapkan bahwa punten Al-Quran mengatakan kaidahunna asabbu ilai punten ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala kata-kata yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ini atas yang namanya tipu daya, fitnah yang dilemparkan oleh para wanita tadi. Sampai Al-Quran mengatakan inna kaidukunna azim. Ya, atau inna kaidahunna azim. Sesungguhnya yang namanya tipu daya, muslihat yang dilakukan para wanita itu adalah sangat dahsyat sekali. Sehingga memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Iya. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Ya, maka digambarkan dalam Al-Qur'an dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam masuklah di dalam penjara. Subhanallah. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf saat di penjara. Untuk disimak baik-baik. Kita sudah tahu beberapa perjalanan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang Nabi Yusuf berada di penjara. Nabi Yusuf berada di penjara berapa lama? Nanti kita cek berapa lamanya. Namun, Nabi Yusuf masuk di penjara. Pastinya nggak ada yang betah dalam penjara. Saat Nabi Yusuf berada di penjara, ada peristiwa yang terjadi. Apa? Subhanallah. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Ta'kulu tayru minhu. Nabitna bita'wili. Inna naraka minal muhsinin. Jadi ada dua yang masuk penjara. Iya. Dua orang yang masuk penjara ini, di situ ada Nabi Yusuf. Dua orang mengatakan kata-katanya, tadi malam aku bermimpi. Iya. Mimpi aku ini semalam, kalau aku aksiru namanya, ini Arab aksiru khamran. Aku ini sedang memeras atau membuat khamr. Memeras anggur untuk dijadikan khamr. Iya. Lalu yang satu lagi mengatakan, kalau aku melihat, kalau aku bermimpi, ya, aku membawa khubz. Khubz itu roti di atas kepalaku dan ada burung mengambil khubz ini, mengambil roti ini. Jadi satu orang mimpinya membuat jus daripada yang namanya anggur, ya, bukan untuk membuat khamr. Beberapa ulama mengatakan aku mimpi memeras yang namanya anggur untuk diambil airnya saja. Tapi kalau aku mimpi membawa roti di atas kepalaku lalu burung mengambil rotiku ini. Kira-kira apa artinya? Nanya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Di dalam kenyataan yang indah memang Nabi Yusuf salah satu mukjizatnya itu adalah mentakwilkan ru'yah ataupun mentakwilkan menabir mimpi. Itulah yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Lihat usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibayya sijni. Amma ahadukuma. Hai yang masuk dalam penjara. Amma ahadukuma. Adapun salah satu di antara kalian fayaski rabbahu khamran. Yang satu yang tadi mimpi memeras daripada anggur itu akan menjadi orang yang dekat dengan raja lalu yang akan menuangkan minuman kepada raja. Subhanallah. Yang akan memberikan kepada raja minuman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Wa ammal akhar, ya, adapun yang lainnya, ya, adapun yang lainnya fayuslab fatakulu tayru min ra'si. Adapun yang lainnya yang mimpi tadi apa? Menyimpan roti di kepala. Itu artinya akan dihukumi hukuman mati. Disalib, digantung. Sampai nanti kepalanya ataupun
ada burung memakan di bagian kepalanya, burung gagak lah begitu ya. Maka itulah yang telah terjadi dan akan terjadi. Dengan mengatakan qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Dan mimpi itu artinya demikian dan telah ditentukan setelah aku katakan daripada arti mimpi ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, ya. Ada beberapa kaidah di dalam masalah mimpi ini sampai Rasulullah mengatakan ar-ru'ya karijlin ta'ir. Mimpi ini seperti burung yang sedang terbang, kakinya belum hinggap kemana-mana. Namun saat kaki burung ini hinggap di satu tempat, maka disitulah hinggapnya. Mimpi kalau sebelum ditabirkan, begitu mimpi ini ditabirkan, maka ditakbirkan, diartikan, maka disitulah kejadiannya. Maka punten, jangan sekali-kali bertanya mimpi kalau memang kepada orang yang kira-kira tidak bisa memberikan nasihat kepada kita, ataupun yang hobinya nakut-nakutin kepada kita dengan arti mimpi tersebut. Tanya, para ulama mengatakan ila alimin, au nasihin, au labibin. Tanya kepada orang berilmu, atau kepada orang kepada nasihat, ataupun kepada orang yang bijak dalam menyampaikannya. Iya, itu kata-kata yang sangat luar biasa. Misal, tanyakan kepada alim, nasih, labibu. Subhanallah. Ini kata-kata yang luar biasa. Maka apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk kita ketahui, ternyata benar. Tidak lama, apa yang terjadi? Yang terjadi, satu orang dipanggil dan selamat. Yang satu orang ini lagi punten benar-benar disalib dan dihukum sampai akhirnya wafat karena ya ditentukan hukumannya, disalib di atas, lalu apa yang terjadi? Dimakanlah oleh namanya burung di bagian kepalanya. Namun Nabi Yusuf sudah berkata kepada orang yang diyakini oleh Nabi Yusuf akan selamat dan akan dekat dengan raja dengan cara memberikan minuman kepada raja. Lalu kata Nabi Yusuf dengan mengatakan wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma dzkurni 'inda rabbika fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Subhanallah. Itu kata-katanya. Iya. Apa yang diucapkannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nabi Yusuf sudah bilang begini. Hai temanku, ya. Satu saat nanti engkau akan diselamatkan dan engkau ini akan sangat dekat sekali. Engkau akan sangat dekat sekali dengan raja. Maka nanti ketika engkau dekat dengan raja, tolong sampaikan tentang urusanku. Kalau aku ini masuk penjara bukan karena punya kesalahan, namun aku masuk penjara karena dizalimi. Tolong sampaikan ke raja agar nanti raja untuk melihat ulang tentang kejadianku ini. Subhanallah, ini kata-katanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitan. Syaitan telah melupakan apa yang terjadi. Iya. Syaitan melupakan tentang apa yang kejadiannya saat itu. Fa'ansahu syaitan. Subhanallah. Itulah syaitan. Melupakan orang ini agar lupa untuk tidak menceritakan kepada raja. Dan apa yang terjadi? Terpaksa Nabi Yusuf harus lama-lama di penjara ada bid'i sinin. Bid'i sinin itu diperkirakan. Beberapa ulama mengatakan antara 3 sampai 10. Sehingga ada yang mengatakan 8 tahun, sehingga mengatakan 9 tahun, wallahu a'lam. Itulah kenyataannya. Nabi Yusuf berada di penjara tahunan. Padahal kalau seandainya yang tadi keluar itu bicarakan kepada raja masih ingat. Namun qadarullah lupa orang itu. Lupa orang itu. Saya lanjutkan, apalagi lihat kenyataan yang indah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi saat itu untuk dipegang baik-baik. Sudah selesai kejadiannya. Rajanya dalam keadaan aman. Kejadian ini sudah makmur. Masya Allah, Nabi Yusuf berada di penjara. Ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata pindah kepada kisah Ru'yal Malik. Mimpinya seorang raja. Mimpi seorang raja. Iya. Ternyata raja ini bermimpi. Apa mimpinya raja? Ini sangat terkenal sekali dalam kisah Nabi Yusuf. Iya, mimpinya raja. Ini menceritakan ada dalam Al-Quran. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ini disampaikan. Apa ucapan? Iya, kata-kata yang sangat luar biasa disampaikan. Hai. Apa diucapkan? Hai semuanya. Kata raja, dengarkan kalian semuanya. Semalam aku bermimpi
Mimpi yang aku lihat ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mimpi yang aku lihat ini adalah, pegang baik-baik. Saya melihat sab'a baqaratin siman. Saya melihat yang namanya 7 ekor sapi yang gemuk. Ya, lalu yakuluhunna sab'un ijab. Tapi dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Iya. Lalu melihat wasab'a sumbulatin khudrin. Iya, dan aku melihat sumbulah itu boleh dikatakan gandum ataupun pohon yang ada gitu ya. Khudr itu buah atau gandum yang hijau, iya. Lalu apa? Wa ukhra ya bisa, tapi satu lagi kering. 7 juga tapi kering. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya in kuntum liru'ya ta'burun. Saya ingin bertanya kepada kalian, coba yang tahu tentang takbir ini, tolong terangkan kepadaku apa artinya daripada mimpi ini. Semua dengan mengatakan ucapannya, apa yang mereka ucapkan. Wahai raja, itu adalah mimpi dari setan aja, nggak ada artinya. Itu mimpi dari setan, nggak ada artinya. Itu mimpi nggak bagus, itu nggak usah dipikirin, itu nggak beres. Tapi raja ini memikirkan terus dengan mimpi itu apa artinya. Sehingga ditanya kepada pentabir ini nggak tahu, kepada dukun ini nggak tahu, kepada kahin ini nggak tahu. Semuanya sampai raja dipikirnya apa artinya, apa artinya, apa artinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai sesuatu teringat oleh seseorang yang memberikan minuman. Dulu dia pernah bermimpi dan diterjemahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan dia langsung mengatakan kata-katanya, wahai Tuhan. Ya, kata-katanya. Ya. Dengan mengatakan, wahai Tuhan, aku tahu, aku paham, dan aku mengerti. Iya, siapa yang bisa untuk memecahkan masalah ini? Raja kaget. Siapa? Seseorang dalam penjara. Siapa yang ada dalam penjara? Namanya Yusuf. Iya. Namanya Yusuf. Lalu ditanya lagi mengatakan, Yusuf yang ada dalam penjara itu? Iya. Lalu ditanya mengatakan, apakah pernah ada yang terjadi kepadamu? Pernah. Dulu aku bermimpi begini diterangkan oleh Yusuf dan kejadiannya benar. Dan aku pun lupa kalau dulu Yusuf mengatakan kepadaku agar menceritakan kejadian ini kepadamu, hai Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya Yusuf ini berada dalam keadaan terzalimi, terfitnah. Izinkan aku untuk berjumpa dengan Yusuf dan aku ingin bertanya kepada Yusuf apa artinya. Diperintahkanlah orang ini kemana? Untuk datang ke sana. Dan tibalah. Begitu sampai ke sana, tiba di sana. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berbicara ke sana. Tahu ayahanda bunda? Nabi Yusuf ditanya dengan mengatakan, wahai Yusuf. Ada kata-katanya, kalimatnya. Yusuf ayyuhas siddiq. Oleh siapa? Tadi. Oleh yang memberi minuman kepada raja tadi. Lihat. Dengan mengatakan, ayyuhas siddiq. Aftina fi sab'i baqaratin siman. Ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Apa artinya? Singkat Nabi Yusuf dengan mengatakan artinya adalah qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi iya illa qalilan mimma taqulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Punten, bahasanya saya persingkat. Jadi 7 tahun karena 7 sapi yang gemuk lalu dimakan oleh 7 sapi yang kering. Iya, maknanya atau yang kurus. Maknanya untuk singkat, ada 7 tahun yang sangat luar biasa. Panen semuanya subur, panen semuanya baik, semua panen yang sangat luar biasa. Maka saat panen terjadi itu, maka semuanya tolong manfaatkan panen sebaik-baiknya. Tapi setiap panen tolong simpan dalam sumbulannya. Sumbula itu kalau seandainya ini padi, ini padi kan berbuah ataupun padi itu ada ya, ada isinya. Jangan dilepasin padinya, tapi dari ini tangkainya. Maka disimpan dari tangkainya, maka akan jadi lama, tidak akan pernah menjadi hancur padinya ini, berasnya ini. Jadi dipotong dari tangkainya, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Potong dari tangkainya, masya Allah. Kenapa? Lalu makan secukupnya. Kenapa? Sebaiknya lama disimpan.
Karena nanti ada 7 tahun dalam keadaan kekeringan yang mana tidak ada lagi sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari apa yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, disampaikan kepada raja. Bunda ayahanda apa yang terjadi? Begitu sampai ke raja, disampaikan dan tiba ke raja. Raja kagum, raja kaget. Dan raja mengatakan, panggil Yusuf. Panggil Yusuf untuk berjumpa denganku. Panggil Yusuf untuk berbicara denganku. Apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata begitu disampaikan Yusuf, raja memanggil. Raja untuk memanggilmu. Apa kata Yusuf alaihissalam? Kata Yusuf tidak mau. Alhamdulillah, saya dipanggil raja. Oh, saya keluar sekarang. Tidak, tidak. Yusuf dengan mengatakan kata-katanya. Irji ila rabbi. Pulang kamu ke tuanmu. Pulang kepada raja. Pulang kepada raja. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Subhanallah. Saya tidak mau keluar dari penjara ini sebelum raja menyelesaikan urusanku ini. Siapa yang salah? Aku atau mereka? Ini dahsyatnya. Jadi tidak keluar begitu saja. Untuk diselesaikan, aku tidak bersalah. Maka Nabi Yusuf ketika disuruh keluar oleh raja, Nabi Yusuf mengatakan, enggak, adili dulu. Siapa yang diadili? Para wanita yang hadir waktu undangan Zulaikha, dan mereka memotong tangannya tergores, dan mereka yang menjerumuskan aku ke dalam penjara, tolong panggil mereka, apa yang terjadi sebenarnya, bersihkan dulu namaku oleh raja. Maka setelah itu aku baru mau pulang, atau aku baru mau datang. Subhanallah, kata-kata yang luar biasa. Ini kata-kata yang indah sekali. Masya Allah, iya. Kata-kata yang sangat luar biasa ini yang akan kita lihat. Ternyata apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ya Rabb. Iya. Kata-kata yang luar biasa. Raja ini mengabulkan apa yang diinginkan oleh Yusuf. Dipanggilah. Siapa yang dipanggil? Semua para wanita. Lalu begitu dipanggil semua para wanita, raja ini langsung dengan mengatakan kata-katanya. Apa? Hai kalian, apa yang terjadi kepada Yusuf menurut kalian? Maka para wanita itu mengatakan, qalat, ini kata Zulaikha, qalat imra'atul aziz al-an hasal haq. Assalamualaikum. Iya, hasal haq. Iya, ana rawadatu an nafsihi. Artinya kata sekarang sudah nggak usah bohong lagi lah. Kita yang bersalah dan bukan Yusuf. Aku yang salah dan aku mohon ampun dan aku minta ampun dan aku mohon maaf. Subhanallah, itu yang disampaikannya. Maka saat itu keluarlah Yusuf alaihissalam dengan keadaan bersih tanpa punya salah dan tanpa punya kekeliruan. Baru disitulah raja itu mengatakan kata-katanya. Masya Allah. Apa kata-katanya? Wa qalal maliku tuni bihi. Datangkan kepada aku Yusuf. Lalu kallamahu qala innakal yawm ladaina makinun amin. Sekarang kamu berada di tempatku dan untuk membantuku menyelesaikan semua permasalahan di Mesir. Masya Allah. Maka Yusuf dipilih untuk menjadi orang yang dekat dengan raja. Ya. Lalu setelah itu apa? Yusuf berdampingan dengan raja. Bahkan diangkat untuk menjadi mungkin kalau sekarang menteri ekonominya. Mengurus semua apa yang ada. Terdekat dengan raja. Membereskan semua situasi yang ada di kota Mesir saat itu. Sampai akhirnya mendatangkan saudara-saudaranya dari Palestina. Sampai akhirnya berjumpa dengan Benyamin. Sampai akhirnya Yusuf ini menjadikan pelajaran yang indah buat kita semuanya. Lalu, punten, bagaimana Nabi Yakub? Apakah jumpa dengan Yusuf? Pasti jumpa. Perjumpaan yang sangat mengharukan. Belum lagi perjumpaan dengan Benyamin, perjumpaan yang sangat mengharukan. Belum lagi perjumpaan dengan keluarganya, perjumpaan yang sangat mengharukan. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat indah sekali. Namun punten, tidak bisa disampaikan sekarang, karena waktu kita sudah jam 8. Insya Allah yang akan datang, mohon maaf, tidak bisa disampaikan sekarang, karena waktu kita, insya Allah yang akan datang, kita akhiri bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan bagaimana Nabi Yusuf berjumpa dengan ayahnya. Namun yang kisah indah ini kita akan tutup bahwa apapun yang kita anggap baik belum tentu itu baik buat kita. Nabi Yusuf berada dalam cinta ayah, justru karena cinta ayahnya, saudaranya menjadi iri, membuat Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Dalam sumur itu nggak enak, dalam sumur itu nggak nyaman. Punten,
karena dalam keadaan tidak nyaman di sumur itu, ternyata Nabi Yusuf malah tinggal di sebuah istana yang indah. Dan ternyata di sebuah istana yang indah yang seharusnya nyaman malah membuat Nabi Yusuf masuk penjara. Setelah masuk penjara, ternyata di penjara yang tidak nyaman malah membuat menjadi Nabi Yusuf menjadi penguasa. Jadi keadaan jadi demikian. Cinta ayah masuk ke dalam sumur. Dalam sumur hidup di istana. Di istana masuk penjara. Penjara masuk menjadi raja atau menjadi penguasa. Itulah kenyataan yang sangat indah yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita majelis Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang mungkin kita akan lanjutkan dengan Nabi Yusuf di bagian keduanya, sekaligus nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan kisah yang ada dalam Al-Quran dengan yang lainnya, karena mungkin untuk Nabi Yusuf bisa diselesaikan dalam waktu kira-kira mungkin sekitar setengah jam lagi ataupun mungkin 45 menit lagi. Iya, insyaallah ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.